warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan kami, Alfia Dan saya Amelia. masih di Bamuswari TV. Nah, jadi di sini kita akan sedikit menjelaskan atau bertanya kepada Kang Abeng apa itu PKH, ya seperti itu. Dan di sini ada narasumber kita yang mungkin sebagai pendamping dari PKH Kecamatan Cicalengka. Buat Ngomong-ngomong, Kang Abeng apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita berdua akan banyak ada beberapa pertanyaan lah buat Kang Abeng gitu ya. Yang pertama, Kang Abeng kan para netizen itu belum pada tahu tuh apa PKH. Nah, bisa dijelaskan apa itu PKH? PKH itu singkatan dari program Keluarga Harapan, yang mana program ini merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial, di mana di tahun 2007 itu dimulainya adanya program PKH. Gitu. Untuk di Cicalengka sendiri itu di awal di tahun 2014, Amel ya. Jadi ada penambahan lagi kuota khususnya untuk di Cicalengka. Pertama kali program PKH ini berjalan dari tahun 2014. Itu naik. Oh ya, mungkin nih yang sedikit saya ingin tanyakan itu tuh program PKH itu apa aja? Gitu. Jadi program PKH ini yang pertama mungkin program PKH bertujuannya ini untuk meringankan beban dari keluarga penerima manfaat atau KPM, disingkatnya KPM. Terus lagi tujuan yang lainnya ini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kenapa memutus mata rantai kemiskinan? Karena kemiskinan ini merupakan bisa terjadi akibat turun-menurun. Jadi turunannya. Nah, dengan program ini mudah-mudahan dari ibu orang tuanya atau KPM ini masih dianggap miskin atau prasejahtera, nah mudah-mudahan anaknya tidak. Nah, kenapa diputus? Sama apa diputusnya? Nah, mungkin karena di PKH ini lebih fokus ke tatanan pendidikan dan kesehatan. Kalau anaknya pendidikannya tinggi, minimal wajarnas 12 tahun, wajib belajar nasional sampai SMA, harus sampai SMA. Terus kenapa di kesehatan? Karena ibu hamilnya sampai melahirkan mengurangi angka kematian ibu hamil, angka kematian kelahiran. Terus lagi kesehatan yang lainnya untuk balita, jangan sampai anak balitanya itu kekurangan gizi yang berakibat pada pertumbuhannya terhambat. Gitu. Gini ya Kang Abeng, sekarang netizen udah pada tahu tuh program PKH itu apa saja. Nah, kalau boleh tanya, siapa saja sih yang boleh masuk PKH itu? Apa kita yang sebagai masih baru lulus pelajar boleh masuk atau bagaimana? Iya. Nah, itu baik sekali ya. Pertanyaannya siapa saja? Mungkin yang pertama, masuknya di PKH itu melalui proses dulu yang namanya validasi data. Jadi para pendamping itu menerima data langsung dari kementerian. Nah, setelah divalidasi, mereka dikunjungi ke lapangan, ke rumahnya, home visit namanya ya, kunjungan rumah. Dicek apakah keberadaannya ini sesuai alamatnya, namanya sesuai enggak. Terus dilihat lagi yang namanya komponen. Komponen itu identik dengan anggota rumah tangga. Seandainya orang tersebut miskin atau prasejahtera, memenuhi kategori, terus ada yang namanya komponen anak sekolah tadi, terus ada yang namanya komponen balita atau ibu hamil. Nah, itu secara divalidasinya pendamping mengirimkan kembali data bahwa itu dianggap udah memenuhi syarat. Nah, tentunya di sini tidak semua masyarakat prasejahtera juga mendapatkan. Jadi
Jadi pendamping itu sifatnya hanya pelaksana di lapangan pasca setelah datangnya data dari kementerian. Nah, setelah validasi tadi sudah sama pendamping dikembalikan lagi datanya, nah, dinyatakan lolos, baru ditetapkanlah sebagai KPM, keluarga penerima manfaat. Gitu. Makanya di sini tidak semua, kembali lagi tidak semua keluarga miskin atau keluarga prasejahtera mendapatkan menerima. Jadi tetap data itu dari kementerian. Mungkin sedikit garapan apa saja yang Kang Abeng akan lakukan atau apa saja di mana saja gitu Ya. harapannya. Nah untuk garapan, bukan garapan mungkin ya, namanya dampingan. Iya, Jadi dampingan akan di Kecamatan Cicalengka, tapi lebih berbasiskan desa. Jadi dilihat dari kuota jumlah KPM. Jadi satu pendamping itu minimal 250 KPM, 250 KPM, maksimalnya 300 sampai 300. Kebetulan saya mendampingi, Kang Abeng mendampingi di desa Babakan Gede. Sekarang dampingannya itu di angka 280 KPM. Luar biasa. Sekarang netizen udah pada tahu kan, ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan sudah terjawab sama Kang Abeng, mungkin sedikitnya kurang lebihnya seperti itu. Nah, ya. Terus Kang Abeng sudah berapa lama jadi pendamping PKH? Nah, jadi pendamping PKH itu di 2014. Jadi pasca 7 tahun sudah berjalannya program PKH di nasional. Nah, 2014 pertama kali tugas di Cicalengka itu karena pendamping dulu itu cuma berempat. Jadi sementara desa di Cicalengka itu terdiri dari 12 desa dengan pemerataan KPM-nya beda-beda. Jadi ada yang satu desa itu mulai dari 100 KPM, di bawah 100 juga ada, sampai dengan yang paling umum waktu itu di angka 189. Nah itu dibagi kuota antara 4 pendamping. Alhamdulillah Kang Abeng sendiri pada awal pertama menjadi pendamping itu mendampingi desa Bukakan Pete, desa Narabita, desa Cicalengka Kulon. Gitu nih. Mungkin ada berapa kakak gitu yang tersebar mungkin di Kecamatan Cicalengka atau di mana gitu. Kalau Cicalengka secara keseluruhan itu terdiri hampir 5.000 kakak. Sekarang belum ada perluasan lagi. Alhamdulillah program PKH ini merupakan produk unggulan dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Kita hanya sebagai itu pendamping pelaksana langsung di lapangan. Oh, iya. Sementara banyak stakeholder yang berperan serta di dalam PKH ini, mulai dari ada korkapnya, itu pelaporannya ke koordinator kabupaten, terus ada operator yang menggerakkan data PKH di kabupaten, terus ada lagi di koordinator wilayah. Nah kebetulan Kang Abeng sendiri alhamdulillah menjadi pendamping. Nah untuk berbicara kakak tadi, ya alhamdulillah di Cicalengka sekarang sudah sampai angka 5.000. Nah mudah-mudahan juga kalau terjadi perluasan atau penetapan di PKH itu uniknya tiap tahun itu berkurang, tapi dengan kebijakan Pak ini program PKH terus digenapkan targetnya Pak Jokowi 10 juta penerima manfaat PKH. Jadi kalau di Cicalengka 5.000, ya mudah-mudahan tidak sampai turun angkanya 5.000. Walaupun nanti ada yang keluarnya
kalau komponennya udah habis, tadi ya yang udah nggak ada yang sekolah, udah nggak punya balita, si ibunya nggak hamil, berarti habis. Namanya itu graduasi, keluar secara alamiah. Nah, terus juga ada yang namanya graduasi mandiri, jadi keluar apabila si KPM tersebut sudah sejahtera. Nah itu mungkin Berarti tercapai lah. tercapai cita-cita PKH itu, tujuan PKH itu mensejahterakan para KPM-nya. Minimal bukan sejahtera dari harta bendanya, tapi sejahtera secara kekal di diri kita, gitu ya. Terus yang tadinya malas menjadi giat, gitu. Kalau jadi giat, mudah-mudahan bisa menambah perekonomian, berubahnya pola pikir masyarakat. Itu juga salah satu target-target dari program ini. Ya, nah sudah ada beberapa pertanyaan yang udah kejawab ya oleh Kang Abeng ini. Mungkin Kang Abeng kan di beberapa masyarakat nih ya, responnya tuh kayak ada yang misalnya ada yang menerima atau ada yang nolak atau gimana kan beda-beda gitu. Jadi diceritain lebih banyak ke orang yang ngeresponnya positif apa negatif? Nah, gini, memang ini juga sangat menarik ya terkait program PKH ini. Ini di pengalaman Kang Abeng sendiri masuk sebagai pendamping PKH memang susah senangnya ada ya. Susahnya memang kalau melihat masyarakat yang kondisi ekonominya masih sejajar atau masih ada yang di bawah penerima manfaat PKH, ini yang jadi bukan PR ya, jadi unek-unek gitu. Iya. Nggak bisa memasukkan mereka secara mengusulkan. Tapi kalau mencoret KPM, mengeluarkan KPM, menggraduasi KPM, pendamping itu bisa. Tapi kalau untuk mengusulkan, ada misalkan masyarakat atau keluarga atau ibu-ibu hidupnya lebih susah misalkan. Nah, kita hanya berupaya untuk usulan ini direspon oleh pemerintah desa dulu. Jadi si datanya harus didaftarkan melalui data DTKS, daftar kalau dulu tuh BDT, Basic Data Terpadu. Nah sekarang usulan-usulan itu harus ditampung di sana. Nah sebagai pendamping PKH memang kalau udah ada ibu-ibu yang datang ngerawih cik bahasa Sunda namanya, bapak yang dilebatkan itu abdi teh gaduh murang kali sebenarnya. Nu SD abdi gaduh sama SMA gaduh, orang punya ayah senang teh bapak yang pengen bantuan ya udah kumaha nggak bisa semudah itu masuk PKH dulu ya, soalnya yang tadi pemerintah usulan Dari desanya langsung. dari berdasarkan BDT. Terus lihat lagi mungkin dari kementerian itu sendiri juga ada penilaian tersendiri terkait dengan siapa saja yang berhak untuk menerima PKH. Terus lagi yang unik pengalaman di lapangan itu selain para masyarakat yang tidak mendapatkan dari KPM PKH-nya juga memang kalau kurang-kurangnya kita tidak bisa beradaptasi dengan mereka, apalagi ini kan nilai bantuannya non tunai, bantuannya melalui ATM BNI yang merah putih. Nah itu nilai bantuannya kan beda-beda juga ya berdasarkan komponen. Nah si anu mah menangna sakit, hari abdi menangna sakit. Nah kalau masyarakatnya KPM-nya tidak mengerti atau pendamping tidak mensosialisasikan dengan benar, nah itu mungkin rada-rada cekcok gitu dari ibu-ibunya yang KPM. Terus lagi sekarang kan bantuan-bantuan dari pemerintah dengan ada wabah ini bermunculan lah bantuan-bantuan yang lainnya. Mereka juga yang mendapat PKH itu tidak bisa mendapatkan bantuan yang berasalkan dari bantuan COVID yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang juga bantuan PKH ini yang tadinya per 3 bulan
itu sekarang jadi 1 bulan. Nah, 1 bulan. Karena lebih membutuhkan. Gitu. Dengan mengimbangi sekarang ya kejadian wabah ini. Baik, terima kasih kepada Kang Abeng yang sudah menjelaskan Sama-sama. apa itu PKH kepada para netizen. Nah, betul tuh. Dan saya bisa tarik sedikit kesimpulan dari apa itu PKH. Mungkin PKH ini sangat membantu lah ya kepada para keluarga-keluarga atau masyarakat. Tentunya yang belum sejahtera menjadi sejahtera, yang sudah sejahtera menjadi lebih sejahtera gitu. Mungkin sedikitnya segitu ya Kang Abeng. Iya. Baik Mea, jangan lupa kepada para netizen untuk like, comment, dan subscribe Bambu Suari TV. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Saya Amelia Surwandari. Saya Alfia. Saya Kang Abeng. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih. Iya.